Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hai, kami dari kelompok 3. Dan di video kali ini, kami akan mengulas tentang suku bunga. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Vidya Ramadini. Dan saya bekerja dengan partner-partner saya yang terdiri dari Helmi Nufarudin Wibowo, Himatul Mila, Indica Azadi Rakta, Jihan Ainur Rahmah, dan Mia Zainia. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung bahas materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang krisis moneter. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia yang ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian termasuk perbankan yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap nilai tukar dolar. Inflasi merupakan salah satu dampak dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda di suatu negara. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan diikuti dengan sekian merosotnya nilai real atau intrinsik mata uang suatu negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan menekan uang beredar baik dalam arti sempit maupun arti luas atau likuiditas perekonomian. Efek dari kebijakan ini, bank-bank swasta maupun bank-bank pemerintah berlomba-lomba menaikkan suku bunga. Bunga yang diberikan oleh bank-bank pada masyarakat merupakan daya tarik yang utama bagi masyarakat untuk melakukan penyimpanan uangnya di bank. Dihimpun dan akan meningkatkan kemampuan bank untuk membiayai operasional aktifanya yang sebagian besar berupa pemberian kredit pada masyarakat. Untuk itu, pemerintah melakukan kebijakan moneter dengan menekan jumlah uang yang beredar melalui peningkatan suku bunga bank. Kemudian kita akan membahas tentang tingkat suku bunga. Apa sih sebenarnya tingkat suku bunga itu? Pengertian dari bunga sendiri adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Sedangkan suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen jangka waktu tertentu. Suku bunga juga berarti penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau surplus spending unit untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangan atau defisit spending unit. Pengertian tingkat suku bunga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hermawan, tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam beberapa kegiatan perekonomian. Yaitu yang pertama, tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kedua, tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi
pengambilan keputusan pemilik modal. Apakah ia akan berinvestasi pada real asset ataukah pada financial asset? Dan yang terakhir, tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha, pihak bank, dan lembaga keuangan lainnya. Tingkat suku bunga juga dapat mempengaruhi nilai uang yang beredar. Next, akan dilanjutkan oleh partner saya. Kepada Saudara Helmi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Nur Farudin Wibowo. Kali ini saya bacakan pendapat salah satu ilmuwan tentang bunga bank, yakni Ismail. Bahwasanya bunga bank dibagi menjadi dua, yaitu bunga simpanan dan bunga jaminan. Bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayar oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Kemudian yang bunga jaminan adalah harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Bunga jaminan ini disebut juga dengan bunga kredit. Kemudian kita masuk ke teori klasik mengenai bunga. Bunga adalah bagian dari penggunaan dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Harga bunga ini terjadi di pasar dana investasi, di mana pada periode waktu tertentu, anggota masyarakat yang memiliki kelebihan dari pendapatannya akan menabungkan kelebihan pendapatan itu ke bank. Makanya mereka bakal dapat bunga. Ada dua pandangan berbeda mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, tingkat bunga dipengaruhi oleh permintaan atas tabungan oleh para investor dan penawaran tabungan oleh rumah tangga. Sedangkan menurut pandangan Keynes, tingkat bunga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dan preferensi likuiditas atau permintaan uang. Preferensi likuiditas adalah permintaan terhadap uang seluruh masyarakat dalam perekonomian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imatul Mila. Kita akan membahas tentang 4 macam suku bunga dalam realitas sehari-hari menurut Kalwati. Yang pertama, suku bunga dasar, yaitu tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral atas kredit yang diberikan kepada perbankan dan tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Sentral untuk mendiskonto surat-surat berharga yang ditarik atau diambil alih oleh Bank Sentral. Yang kedua, suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang sesungguhnya dibebankan kepada debitur dalam jangka waktu 1 tahun. Apabila suku bunga nominal akan sama dengan nilai suku bunga efektif. Yang ketiga, suku bunga nominal, yaitu tingkat suku bunga yang ditentukan berdasarkan jangka waktu 1 tahun. Yang keempat, suku bunga padanan, yaitu suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu yang apabila dihitung secara anuitas akan memberikan penghasilan bunga dengan jumlah yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian daripada suku bunga. Suku bunga atau bunga bank merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar bank kepada nasabah dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Jadi, suku bunga itu sendiri dapat diartikan sebagai harta yang dibayarkan nasabah kepada bank atas jasanya kepada nasabah. Suku bunga memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat dan memiliki dampak penting pada perekonomian negara. Secara suku bunga hampir sama tua dengan peradaban manusia. Dengan kata lain, suku bunga sudah ada sejak lama. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Cadwell yang menyatakan bahwa orang yang telah meminjam barang kepada orang lain dan kadang-kadang mereka telah meminta imbalan atas jasa yang diberikan. Imbalan itu disebut sewa, yakni harga dari meminjam harta milik orang lain. Sedangkan Miller menyatakan bahwa bunga adalah sejumlah dana dinilai dari uang yang diterima si pembeli pinjaman atau kreditur, sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap pinjaman tersebut. Akan saya kasih contoh mengenai
bunga ini ya. Yang pertama gini, misal Rudi meminjamkan uang ke bank sebesar 12 juta dengan bunga sebesar 2% per bulan. Maka besaran bunga yang harus dibayar Rudi adalah 12 juta dikali 2%, yaitu 240.000. Jadi, besaran bunga 2% yang harus dibayar Rudi adalah sebesar 240.000 per bulan. Namun, bunga tidak hanya berlaku dalam konteks pinjaman saja loh. Dalam konteks investasi, bunga memiliki makna lain. Bunga dalam investasi adalah keuntungan dari investor atas dana yang dia investasikan. Perhitungan bunganya juga sama dengan konteks pinjaman, yaitu dinyatakan dalam persen. Jadi contohnya gini, misalkan Jihan menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta dalam reksadana dan keuntungan 5% per tahun. Maka keuntungan yang diperoleh Dina dalam setahun adalah 10 juta tadi dikali 5% sama dengan 500.000. Kurang lebih seperti itu. Next, kita akan membahas macam-macam bunga bank. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Contohnya seperti bunga tabungan, bunga giro, dan bunga deposito. Besarnya pun berbeda-beda di antara ketiganya. Sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya. Pinjaman tersebut dapat dikembalikan secara langsung ataupun bertahap dalam kurun periode waktu tertentu. Semakin lama pengembaliannya, maka imbal jasanya pun semakin tinggi. Begitulah prinsip dan cara kerja bunga bank secara sederhana. Next, kita akan membahas tentang perbedaan antara bunga simpanan dan bunga pinjaman bank. Lebih besar mana sih bunga pinjaman bank dengan bunga simpanan bank? Bunga pinjaman umumnya lebih besar dibandingkan dengan bunga simpanan, karena bunga simpan merupakan keuntungan yang harus diberikan bank kepada nasabahnya. Sedangkan bunga pinjaman adalah keuntungan yang diperoleh bank dari para debiturnya. Besaran bunga bank juga bertujuan agar bank mendapatkan selisih untuk membayarkan bunga simpanan, termasuk membayarkan biaya operasional, dan memperhitungkan keuntungan bisnis yang dijalankan. Maka, bank terus melakukan promosi agar masyarakat lebih banyak menabung dengan imbal jasa berupa bunga. Kemudian, bank dapat menggunakan simpanan tersebut menjadi modal pinjaman untuk diputarkan kembali. Bunga pinjaman bank lebih besar daripada simpanan pun punya alasan lain, yaitu untuk menanggung resiko kredit macet atau resiko jika debitur tidak mengembalikan uang pinjamannya. Alasan itulah yang membuat proses dan mekanisme pengajuan pinjaman di bank tidak mudah meskipun bunganya lebih rendah dibanding harus meminjam ke rentenir atau vintage yang menawarkan pinjaman online. Jenis-jenis suku bunga. Di sini ada 5 jenis suku bunga. Yang pertama yaitu jenis suku bunga tetap atau biasa disebut dengan fixed, yaitu bunganya bersifat tetap sampai dengan tanggal jatuh tempo. Biasanya digunakan pada bunga KPR, rumah-rumah bersubsidi. Yang kedua ada bunga mengambang atau biasa disebut dengan floating, yaitu bunganya selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Misalnya untuk 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang. Yang ketiga ada suku bunga flat, di mana perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilannya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek, untuk mengkredit barang-barang seperti handphone, peralatan rumah tangga, motor, atau kredit tanpa agungan, bisa disebut dengan KTA. Lalu yang keempat ada bunga efektif, yaitu bunganya semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga bunga yang harus dibayarkan. Lalu yang kelima ada bunga anuitas, yaitu angsuran pokok utama per bulan akan semakin besar, tetapi bunga yang dibayarkan akan semakin kecil. Biasanya diterapkan pada pinjaman jangka panjang, semisal KPR atau kredit investasi. Lalu di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi suku bunga. Ada 10. Yang pertama yaitu kebutuhan dana yang dikhususkan untuk dana simpanan.
Yang kedua ada target laba yang diinginkan. Ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Yang ketiga ada kualitas pinjaman, dikhususkan pada bunga pinjaman. Yang keempat ada kebijaksanaan pemerintah. Yang kelima ada jangka waktu, yaitu semakin panjang maka semakin tinggi pula bunganya. Yang keenam ada reputasi perusahaan, ada hubungan baik, ada produk yang kompetitif, persaingan, serta jaminan pihak ketiga. Komponen penentu suku bunga. Komponen penentu suku bunga ada 5, yaitu yang pertama ada total biaya dana atau cost of fund, biaya operasi, cadangan risiko kredit macet, laba yang diinginkan, dan pajak. Total biaya dana cost of fund merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya tergantung pada suku bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, maka semakin tinggi pula biaya dananya. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua ada biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian ada cadangan resiko kredit macet. Cadangan resiko kredit macet merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya, dengan cara membebankan sejumlah presentasi tertentu terhadap kredit yang disalurkan. Yang keempat, ada laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi bank, selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting. Mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Misal, dengan melihat kondisi pesaing, kondisi nasabah, dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai. Yang terakhir ada pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Zainia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari suku bank. Manfaat dan fungsi dari suku bank ialah sebagai sumber pendapatan bagi bank. Misalnya, saat bank menawarkan bantuan dalam bentuk kredit yang dapat dipinjam dengan syarat dan ketentuan berlaku bagi nasabah, kredit yang dipinjam nantinya dibayarkan kembali ke bank dengan angsuran setiap bulan ditambah dengan suku bunga yang disepakati oleh kedua pihak saat perjanjian peminjaman. Jadi, bunga dari angsuran kredit pun bisa menjadi masukan bersih untuk bank. Sementara bagi nasabah sendiri, bunga bank memiliki manfaat untuk menambah dana nasabah. Bank memerlukan nasabah untuk menghimpun dana. Nasabah menyimpan dana dalam bentuk deposito. Bank biasanya memberikan bunga kepada nasabah sebagai tambahan jika saldo yang terdapat di dalam rekening lebih dari 500.000. Sementara, untuk deposito, ada pilihan di mana penyimpanan dana yang dilakukan oleh nasabah bisa diambil sesuai dengan pilihan deposito berjangka yang dilakukan. Keuntungannya adalah adanya bunga yang dikalikan dengan penyimpanan deposito yang dilakukan oleh nasabah. Jadi, saat deposito telah masuk kepada masanya untuk diambil uang yang tadi disimpan akan bertambah karena bunga dari bank tersebut. Baik, dari kesimpulan pada materi suku bunga tersebut,
yakni bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang memiliki sebuah simpanan yang harus dibayar oleh nasabah bank. Kegiatan perbankan terdapat dua macam bunga, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal, maka pihak manajemen bank harus menasabahi dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga. Komponen dalam menentukan bunga kredit ada 5, yaitu yang pertama total biaya dana atau cost of fund, yang kedua biaya operasi, yang ketiga cadangan resiko kredit, yang keempat laba yang diinginkan, dan yang kelima adalah pajak. Pembebanan jenis suku bunga oleh bank adalah dengan memperhatikan jenis kredit yang dibiayai dan mempertimbangkan tingkat resiko dari masing-masing jenis kredit. Adapun 3 jenis pembebanan suku bunga yang dilakukan oleh bank yaitu flat rate, sliding rate, dan floating rate. Baik, jadi bunga bank sendiri memiliki fungsi dan manfaatnya tersendiri. Bagi bank, bunga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi bank. Sementara, bagi nasabah sendiri, bunga bank memiliki manfaat untuk menambah dana nasabah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.